di daerah yang sama, yaitu daerah Sumatera kawasan selatan. Dan selanjutnya, sejak tahun 2016 sampai 2017, dipercayakan sebagai Ketua Daerah Gereja Masehat Hari ke-7 Sumatera kawasan selatan. Dan puji Tuhan, tahun 2017 sampai sekarang, hamba Tuhan ini dipercayakan tugas yang lebih besar, memimpin Gereja Masehat Hari ke-7 Uni Kawasan Barat sebagai Ketua Gereja Masehat Hari ke-7. Inilah perkataan yang saya sampaikan, dan beliau, Pendeta Sugeng Sitorus, demikian juga Dr. Manu telah siap membawakan pekabaran kesehatan dan juga pekabaran rohani untuk kita semua. Marilah kita nikmati KKR pada sepanjang 1 minggu ini, dan malam hari ini adalah hari yang pertama. Kita siapkan hati untuk mendengarkan pekabaran yang telah dipersiapkan oleh hamba-hamba Tuhan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pendeta Sarjono. Sebelum kita akan mengikuti seminar kesehatan, mari kita akan mengikuti lagu kesehatan Hidup Sehat. Membuat wajah berseri, hidup seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pewarna sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Mengenal yang cukup, kuatkan tulang tulang. Energi berolahraga, berfungsi baik, hubungan sosial yang baik, jadikan hidup bahagia, air jernih yang cukup, sehatkan seluruh tubuh, hal yang terutama, pria sumber kehidupan, hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat, pilihan kita. Hidup sehat, pilihan kita. Baik, kami persilakan kepada Dr. Yohanes Manu dengan seminar kesehatan. Shalom, saudara-saudara terkasih di dalam Rumah Sakit Advent Bandung dan saya, Dr. Johan, akan memberikan bagaimana kita akan menghadapi coronavirus 2019. Pola hidup sehat anti COVID-19 adalah yang maju. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sedang berjuang melawan coronavirus COVID-19, di mana kita mengenal ada OTG, ODP, PDP. Tetapi orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan ataupun pasien dalam pengawasan tidak lagi dipakai. Karena ada istilah yang baru dari pemerintah, yaitu
kasus suspek, kasus probable, dan kasus terkonfirmasi. Di mana kasus suspek ini adalah kasus-kasus pasien-pasien yang bergejala ISPA, ringan, sedang, bahkan berat yang akan dirawat di rumah sakit. Dan dia terkonfirmasi dengan orang-orang yang positif. Ataupun pergi ke daerah yang terkonfirmasi. Sedangkan kasus probable adalah kasus ISPA. Pasien-pasien dengan gejala ISPA yang berat bahkan meninggal, tetapi tidak ada tes atau belum diketahui melalui rapid test ataupun PCR. Sedangkan kasus terkonfirmasi adalah kasus yang positif setelah diperiksa oleh rapid test, PCR ataupun swab. Dan kasus terkonfirmasi ini terbagi dua, adalah kasus tanpa gejala. Saudara-saudara terkasih, di dalam 20 tahun terakhir ini, penyakit-penyakit menular dari zoonosis yang kita ketahui, seperti virus, 20 tahun terakhir ini sudah melandai dunia ini. Di antaranya adalah SARS-CoV-1, Severe Acute Respiratory Syndrome, atau dengan coronavirus 1. Dengan rata-rata kematian 9,5%. Avian flu, flu burung, tahun 2004 dengan angka kematian rata-rata 60%. Swine flu, flu babi, 2009. Yang keempat adalah MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, 2012 dan rata-rata kematian 37,1%. Dan yang kelima, saudara-saudara, ada EVD, Ebola Virus Disease, di tahun 2014 dengan rata-rata kematian adalah 90%. Dan keenam, kita kenal dengan monkeypox atau cacar monyet, 2019 dengan rata-rata kematian 15%. Dan di akhir 2019, COVID 2019, coronavirus disease 19 atau disebut juga SARS-CoV-2 dengan angka kematian rata-rata 5,99%. Dan di tahun 2012, bahkan di 2019 yang sekarang ini, coronavirus telah melandai kita semua. Bahkan dari data WHO yang terakhir terambil dari 22 Juli tahun 2020, sudah sebanyak 223 negara yang terkena. Bahkan pasien yang positif sebesar 10 juta dan bahkan angka rata-rata kematian 4,5%. Di Indonesia sendiri sudah mencapai angka yang sudah lebih tinggi, yaitu sekitar 57.000 dengan angka kematian rata-rata 5,1%. Virus mikroorganisme ataupun makhluk yang terkecil di dunia yang menginfeksi sel makhluk hidup, virus ini hanya dapat bereplikasi dalam sel makhluk hidup. Karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri dan tidak sifatnya seperti parasit. Bagaimana COVID ini bisa menginfeksi tubuh? Yang pertama adalah melalui droplet atau cairan yang dikeluarkan melalui batuk atau bersin sehingga terkena pada orang-orang sekitarnya. Kedua, cairan droplet ini terhirup kena terhadap orang-orang di sekitarnya. Dan apabila tidak, cairan tersebut akan jatuh dan menyentuh benda-benda di sekitarnya. Dan kita lewati tidak sadar terpegang dan memegang hidung, mulut, ataupun air mata kita. Sehingga kita menjadi terinfeksi. Saudara-saudara yang terkasih, Bin Amr, seorang pemimpin besar, dari bukunya Kejadian 1 ayat 27 dan 28,
Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi, termasuk mikroorganisme virus. Sistem pertahanan tubuh manusia, sistem pertahanan kekebalan tubuh adalah sistem di mana berperan dalam mengenal, menghancurkan, serta menetralkan benda-benda asing ataupun patogen, serta sel-sel abnormal yang berpotensi merugikan tubuh. Fungsi sistem pertahanan tubuh kita. Yang kedua, terhadap satu gen di lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan, hewan, ataupun kimia obat-obatan ataupun. Yang ketiga adalah menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat satu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Mengenali dan menghancurkan sel abnormal seperti kanker. Mekanisme pertahanan tubuh kita terdapat dua, yaitu non-spesifik dan spesifik. Secara alamiah, non-spesifik terbagi dalam dua, yaitu pertahanan pertama kita kenal juga banyak cairan-cairan seperti lizofil pada mata, pada mukosa hidung, pada lidah, atau ada makrofag, natural killer cell, dendritic cell, ataupun komplement yang menghancurkan mikroorganisme, atau interferon yang menghalangi multiplikasi pertahanan tubuh yang spesifik. Terdapat dua, limfosit B dan limfosit T, di mana tugas limfosit B ini membentuk sebuah antibodi dan limfosit T akan menghancurkan sel-sel yang membuat kita sakit. Dalam sistem kekebalan tubuh kita butuh keseimbangan. Balance imun sistem kita diperlukan bagi kita semua. Jadinya, kalau dia overreaktif, maka akan ada akibat penyakit-penyakit autoimun ataupun reaktif alergi. Dan bagaimana sebaliknya dengan underreaktif? Oleh sebab itu akan mengakibatkan penyakit-penyakit seperti kanker, HIV, ataupun penyakit bakteri ataupun dari parasit ataupun dari jamur, itu bisa terjadi. Musa bin Amran, seorang pemimpin besar, melalui bukunya Mazmur 90 ayat 15, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Saudara, terganggu. Salomo bin Daud dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawasi kota, sia-sialah pengawal dan berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepadanya yang dicintainya pada waktu itu. Apa artinya, saudara? Pola hidup yang tidak seimbang. Dalam koran Kompas Februari tahun 2020 ada statement daya tahan tubuh kunci menyangkal virus corona. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang dicintai Tuhan, cara membentuk sistem kekebalan tubuh yang terbaik untuk keseimbangan tubuh kita sendiri adalah menghidupkan 10 hukum kesehatan. Hidup ini sendiri adalah terdiri dari bagian-bagian yang kita akan ikuti bersama di hari-hari yang berikutnya. Ada hati yang gembira,
ada istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendali sinar matahari yang cukup, energi olahraga, hubungan sosial yang baik, air jernih yang cukup, Tuhan yang terutama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Dr. Yohanes Manu yang sudah membawakan satu pelajaran yang sangat penting bagi kita, bahwa hidup sehat akan memastikan kita terbebas dari pandemi yang sedang kita alami sekarang ini. Baik, bila mana ada di antara Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan sehubungan dengan pembahasan kesehatan, dapat menuliskan pada kolom chat. Nanti besok hari kami akan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh Jemaat Ciamplas. Terima kasih untuk lagu pujian yang telah disampaikan. Kita akan memasuki pembahasan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Sitorus. Namun sebelumnya kita akan mengikuti yang begitu kecil, tetapi pada saat yang sama alami pujian dan kekaguman yang sangat tinggi. Itu juga adalah Alkitab. Kalau ada satu buku yang membuat satu kelompok orang berani mengorbankan seluruh tenaga, waktu, buah pikir, bahkan hidupnya, kehancuran dan kemusnahan buku ini. Tetapi saat yang sama ada sekelompok orang yang berani mengorbankan hal yang sama. Tenaga, waktu, uang, pikiran, bahkan hidupnya demi keutuhan, bahkan demi lebih baik lagi tempat yang dapat dijangkau oleh buku ini. Kembangkan seluruh tenaga, waktu, buah pikiran buku ini, bahkan hidupnya. Kita lihat ke belakang, kehancuran dan kemusnahan yang terjadi dalam sejarah yang amat menonjol di buku ini. Di tahun 303 Masehi, beberapa tahun sebelum dan sesudah tahun ini, Raja kafir bernama Diocletian mengerahkan seluruh kuasa kekayaan kerajaan untuk menentang Alkitab. Alkitab dibakar dan usaha yang sistematis dilancarkan untuk memusnahkan Alkitab yang ada. Hukuman mati dijatuhkan pada semua orang yang memiliki kitab. Setelah beberapa tahun raja yang sombong ini mendirikan tugu kemenangan yang di atasnya tulis Extinco nominin Christianorum. Nama Kristen telah dilenyapkan. Tetapi saya bertanya, apakah Alkitab ini menjadi lenyap? Tidak. Di tahun 1510, sebelum masa reformasi di abad ke-16, gereja waktu itu hanya menginginkan Alkitab bahasa Latin. Dengan kata lain, gereja pada waktu itu tidak mengizinkan umat Tuhan untuk membaca dan mengerti Alkitab. Will Tyndale yang mengarang bahasa Inggris Alkitab menerjemahkan dalam bahasa Inggris, Martin Luther dalam bahasa Jerman. Buku Alkitab terjemahan ini dibakar oleh gereja yang berkuasa waktu itu. Di tahun 1950, Voltaire, seorang sastrawan Prancis, katakan, "Aku sudah bosan mendengar cerita yang berulang-ulang
mengenai 12 orang yang sederhana yang mendirikan agama Kristen. Aku, katanya, seorang diri akan menghancurkan kekristenan, dan 100 tahun ke depan Alkitab akan hanya diketan di museum. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Justru tepat di atas tempat di mana berdiri toko buku, dan dari toko buku inilah keluar ribuan Alkitab setiap tahun. Bahkan di tahun 1795, Thomas Paine mengatakan bahwa pada waktu seseorang menyelidiki Alkitab, yang mereka percayai dalam Alkitab tersebut seperti dongeng belaka. Dan sampai tahun 1980-an, saudara, bahkan saat ini, kritik ilmiah modern begitu gencar menyerang Alkitab, dan memang tidak ada buku yang lebih banyak dikecam dengan begitu hebat seperti buku ini, yaitu Alkitab yang ada di tangan saudara dan saya. Namun saudara, meskipun kebencian tetap ada sampai sekarang, tetapi Alkitab memecahkan rekor pencetak dan penyebaran. Saudara tahu bahwa setiap tahun sedikitnya tercetak 36 juta Alkitab. Itu berarti dalam 1 detik ada 1 Alkitab baru yang dicetak. Dan kalau Alkitab ini ditumpuk, tumpukan-tumpukan Alkitab satu dengan yang lain, dalam 1 tahun cetak, maka Alkitab ini tingginya lebih tinggi dari gunung yang paling tinggi di dunia. Nah, saudara, Alkitab ini sekarang dicetak dalam lebih dari 1.900 bahasa yang ada di dunia dan dimengerti oleh lebih dari 95% penduduk dunia. Apa maksudnya? Saya pernah menggembalakan di Pulau Alor selama 5 tahun. Tadi Pendeta Sarjono sudah memperkenalkan saya. Nah, memang saudara, di pulau ini hanya dalam jarak 2-3 kilometer, orang atau penduduk di sana tidak saling mengerti bahasa mereka. Ya, ada bahasa Kabola, ada bahasa Petleng, bahasa, ya bermacam bahasa, hanya pulau kecil. Dan saudara tahu, tetapi mereka sangat fasih berbahasa Indonesia. Di tahun 92, saudara, saya pernah mengajar 1 opa umur 87 dan oma-oma umur 82 mengajar kelas kitab, ya, dulu namanya kelompok pendalaman Alkitab. Saya ajar mereka dengan Alkitab bahasa Indonesia, mereka mengerti. Ya. Setelah lebih kurang 2 bulan belajar, hanya dibaptis. Itulah jiwa yang pernah saya tulis yang paling tua sampai sekarang saya alami, ya, umur 87 tahun. Nah, mereka mengerti Alkitab dengan baik. Kendati pun di Pulau Alor tidak ada Alkitab di dalam bahasa Alor. Namun, saudara, Alkitab bahasa Indonesia dimengerti sangat baik oleh penduduk di sana. Itu sebabnya tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan 95% penduduk dunia ini dapat mengerti Alkitab dengan baik. Dan saya sangat bangga dengan kelompok Wycliffe, anak-anak muda yang menyerahkan hidup mereka untuk menyebarluaskan Alkitab di pedalaman-pedalaman yang tidak mempunyai bahasa tulisan. Mereka tinggal di sana, makan di sana, tidur di sana, kemudian belajar bahasa setempat untuk 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan tercatat ada yang pernah 11 tahun di pedalaman, di Afrika, di Asia, di tempat-tempat yang terpencil. Dan setelah mereka belajar
bahasa setempat, kemudian mereka menerjemahkan kitab ke dalam bahasa tulisan yang diajar oleh anak-anak muda ini. Sekarang saudara, di pedalaman-pedalaman banyak orang sudah mengerti Alkitab dengan baik. Apa rahasia kekekalan Alkitab ini? Karena buku ini pengarangnya adalah Allah. Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang telah mengarang buku ini. Alkitab terdiri dari 66 buku, 39 buku Perjanjian Lama dan 27 buku Perjanjian Baru. Dan kedua bagian ini saling melengkapi dan ditulis oleh kurang lebih 36 penulis dalam kurun waktu 1.600 tahun. Musa sebagai penulis pertama, Yohanes Kekasih sebagai penulis terakhir. Satu hal yang sangat mengagumkan dari Alkitab ini adalah bahwa isinya tidak ada yang bertentangan satu yang lain. Itu saling melengkapi. Keterangan yang satu memperjelas apa yang disampaikan oleh buku yang lain. Dan isinya tetap up to date. Tidak. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena Alkitab pengarangnya adalah Allah sendiri. Saya ingin saudara memegang Alkitab di tangan saudara di rumah, atau kalau saudara tidak bawa Alkitab, saudara buka, saudara punya ya. Ayat yang pertama yang baca dalam 2 Samuel pasal yang 23 ayat Samuel pasal yang ke-23 ayat yang kedua. Saya akan bacakan di sini. Di sana dikatakan, berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Saudara, Raja Daud mengatakan bahwa pada waktu dia berbicara, maka dia katakan roh Tuhanlah sebenarnya yang sedang berbicara. Dan kemudian apa yang dia ucapkan itu ditulis sebagai Alkitab. Dia hanya sebagai perantara saja. Bahkan firman Tuhan, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah kau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Jadi saudara, waktu Yeremia berfirman, sebenarnya itu adalah kata-kata Allah. Dia sebagai perantara dari apa yang Allah ingin sampaikan kepadanya. Kemudian 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Petrus 1 ayat yang 21. Di sana dikatakan demikian. 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Oke. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi jelas sekali saudara, Alkitab ini sebenarnya adalah firman Allah, buah pikiran Allah. Pengarangnya adalah Allah sendiri. Kalaupun para penulis yang berjumlah kurang lebih 36-40 orang itu menulis Alkitab, mereka dipengaruhi, dikuasai oleh Roh Kudus Allah. Nah, sekarang pertanyaan saudara, kalau Alkitab ini adalah firman Allah, buah pikiran Allah, apakah kita sebagai manusia berdosa dapat mengerti Alkitab ini dengan baik? Mengerti Alkitab dengan baik. Syarat yang pertama ke-17.
Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan demikian. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudaraku, firman yang kudus ini dapat kita mengerti dengan baik kalau kita menghampirinya dengan hati yang kudus. Untuk apa? Untuk mencari dan mempraktek. Kita harus datang dengan pikiran yang bersih, bukan untuk menghakimi dan mencari-cari kesalahan Alkitab. Ketika saudara dan saya datang kepada Alkitab untuk mencari kesalahan Alkitab, sayangnya yang ditemukan adalah kesalahan yang ada di dalam pikiran saudara. Sangat hati-hati untuk datang kepada firman Tuhan, harus mempunyai kerinduan yang suci, kerinduan yang benar untuk mengetahui dan mempraktekkan kebenaran. Tesalonika ayat yang 13. Di sana dikatakan 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah. Kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Harus kita penuhi bahwa ini adalah firman Allah yang bekerja hanya kepada mereka yang percaya. Bukan di dalam Alkitab, saya katakan. Oh ya, dia bilang, ya, saya harus bicara apa adanya kepada kamu. Dan kemudian yang kedua saya katakan, kalau kamu percaya bahwa satu waktu pernah ada Alkitab yang asli, dan sekarang Alkitab yang adalah karangan Tuhan Allah yang asli, ada yang dapat Alkitab menerangkan yang asli, tentang dan saya? sekarang Alkitab asli dari 33 tahun. Kami telah menjadi suami istri yang diberkati, kami yang paling tahu tentang Tausito dan yang luar biasa. Mengajak ini saya membaca hanya Perjanjian Baru. Kemudian di tahun saya hanya membaca buku Injil ditambah Masita. Kembali makan. Setiap saya membaca diulang, ya beberapa kali saya bisa menyelesaikannya dalam 1 tahun. Tapi 7 tahun yang terakhir, pikir sudah 7 atau 8 yang terakhir ini, sejak di Palembang, saya kembali mengikuti apa yang namanya For the Bible.